Pak Ustadz, apa hukumnya mengadakan atau mengikuti arisan? Arisan. Berikut ini kita goncang. Arisan. Bulan depan. Arisan itu silaturahim. Man habaib satu lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau mudah rezekinya, mau panjang mau mudah, falyasil rahimahu, hendaklah silaturahim. Tapi kalau hanya sekedar silaturahim, maka dibuatlah arisan. Arisan masyarakat Jawa Timur, arisan masyarakat Minangkabau, arisan alumni SMA 1. Nah, kumpul selama di dalamnya baik, nggak apa-apa. Arisan itu fadah silaturahim, jangan arisan untuk pamer harta. Jam berapa ya? Kita jangan mau menunjukkan gelang besar. Kan nggak semua kita rezekinya sama. Mungkin di situ ada yang kaya, tapi ada juga yang susah. Setiap kali dia melihat gelang besar, aduh, gatal ya. Melihat rantai besar. Sampai di sana cuma menceritakan aib orang. Kalau di sana isinya zikir, bagus. Berikut ini kita arisan di rumah Bapak Ano, nanti kita baca Yasin. Bagus, di rumah itu dibacakan Yasin supaya hantu jin kabur semuanya. Bagus. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ini ada Al-Quran diletakkan di dalam lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang melihat seperti bawa kucing. Wah, kita mana cantik ya, pernah dibuka kan? Maka arisan baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Baca. Ini sekarang banyak juga orang arisan baca Yasin yang dibaca ujung-ujungnya. Bayagun. Pas baca rame-rame semua bisa baca, tapi begitu satu-satu diperiksa, baca ya Asin. Kalau sampai baca Asin, baca huruf Latin. Hanya belajar baca Quran. Berikut ini kita acara arisan nanti sore, kita akan selingi dengan pembacaan Yasin dengan bimbingan tajwid bersama Ustadz Imam Al-Mukarram Kiai Fulan. Nah, bagus, baik, nggak salah. Tapi kalau cuma datang begitu nggak tertarik, Pak Ustadz, gimana kalau diisi dengan goncang uang? Ngumpulnya 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Setelah itu digoncang, pesertanya ada 100 orang, 100.000, 100 orang. Kalau gitu nariknya 10 juta. Ya bagus, itu artinya ngutang. Bagi yang sudah narik pertama, jangan nggak datang lagi. Begitu dapat 100.000, alhamdulillah. Inilah yang pertama dan terakhir. Bagaimana hukumnya minjam uang berhutang di bank konvensional digunakan untuk beli tanah, uang riba? Minjam 100, bayar 120. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba, jangan kau pakai riba. Orang yang pakai riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan heran setelah pulang haji bukan mabrur malah mabur. Itu orang Pak Ustadz sebelum pergi haji dulu pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Sebab itu perbaiki ibadah kita. Anak kita jangan dikasih makan riba, makan riba, makan riba, makan riba, makan riba. Ayo malah men setiap daging tanah nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah, nauzubillah. Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 itu saja yang diaminkan, sisanya nggak diaminkan. Baca sendiri. Bagi yang hafal, yang nggak hafal ditutup dengan salawat.
sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah. Kenapa yang 5 itu yang diaminkan? Karena yang 5 itu doa, sedangkan yang sisanya itu sana. Kalau doa diaminkan, kalau sana tidak diaminkan. Sana itu artinya puji-pujian kepada Allah. Makanya saya heran kadang kalau ada acara yang baca doa, tidak baca doa, dia sedang puji, diaminkan. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di kantor ini. Amin. Orang kumpul di kantor. Doanya tidak dikabulkan Allah. Ada orang yang berdoa khusyuk tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, makan riba. Makanya kalau kita tahu itu orang suka membungakan uang, jangan kita makan, karena makan riba rusak. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kemarin diajaknya makan, saya nggak mau. Dikasihnya uang, saya katakan terima kasih. Berapa? 10.000. Kalau 100.000 saya istighfar dulu Pak Ustaz. Pak Ustaz, waktu masih muda saya sering kali meninggalkan sholat disebabkan berbagai kesibukan TLS. Sampai-sampai saya tidak tahu berapa banyaknya sholat yang tinggal. Bagaimana cara menggantinya Pak Ustaz? Ditebak-tebak, diagak-agak. Sampean mulai ninggalin sholat kapan? Sejak umur 10 tahun. Baru mulai sholat berapa? Umur 40. Dari 10 ke 40 itu sholatnya apa? Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Maka mesti diqadha. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, qadha. Cara teknisnya nanti habis sholat zuhur, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an artinya ganti. Qadha'an cuci tangan. Qadha'an. Itu tidak ada mengelak. Mazhab Syafi'i 4 mazhab. Kalau mau tulisannya cari di internet, qadha salat Ustadz Sarwan, enter, dapat share, tulis, print, tempel di dinding masjid. Ada yang mengatakan gak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Ibnu Taimiyah keluar dari 4 mazhab. Kata Imam Ibnu Taimiyah gak perlu diqadha, istighfar aja. Astaghfirullah Rabbal Baya, astaghfirullah minal khataya. Lunas. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i yang lalu-lalu diqadha. Jadi qadhanya berapa lama Pak Ustaz? Ya selama sholat ditinggalkan. Habis zuhur 1 kali zuhur, habis asar 1 kali asar, habis maghrib 1 kali maghrib. Berapa lama? Berapa lama kamu tinggalkan? 30 tahun. Ya qadha 30. Start 2017, selesai 2057. Kalau malaikat maut datang menjelang itu, mudah-mudahan Allah mengampuni, karena dalam proses pembayaran hutang. Mengapa dalam ajaran Islam masa iddah itu hanya berlaku bagi wanita saja? Walladzina yutawaffawna minkum, seorang wanita yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan seorang istri, maka mereka menunggu berapa? 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal, mana tahu bapak sudah mau ngitung-ngitung kira-kira ini suaminya ya 4 bulan 10 hari, catat tanggal. Bagaimana kalau cerai? Wal mutallaqat, perempuan yang dicerai suaminya, yatarabbasna, masa iddahnya bi anfusihinna 3 quru, 3 bulan. Kenapa berlaku hanya bagi perempuan? Karena untuk meriksa kandungannya kok kosong, nggak ada isinya. Kami nggak adil nih Pak Ustaz, kami mau laki-laki juga harus ada iddahnya. Kalau begitu laki-laki harus hamil. Nah, laki-laki kalau perempuan itu sedang hamil dinikahi, nanti nasabnya kacau. Pakai bin siapa? Kan nggak lucu, bapaknya bin 1, binnya bin 2. Kacau itu. Amalkan untuk meriksa. Sekarang kan ada tes Pak Ustaz, cukup cukup dikencingi lalu ketahuan positif. Itu tes pack, tidak selamanya benar. Berapa banyak yang katanya nggak hamil ternyata hamil. Maka sesuatu ad-dalil idza tamal saqata bil istidlal. Kalau dia mengandung kemungkinan maybe yes maybe no, maka tidak bisa jadi dalil. Maka kita tetap pakai hukum syar'i 3 bulan.
Kok tidak berlaku bagi seorang suami? Mohon Pak Ustaz jelaskan juga ya, bagaimana tata cara menjalani masa iddah yang dibenarkan dalam Islam. Kalau iddah meninggal dunia, waqarna fi buyutikunna, engkau di rumah jangan pakai solek-solek jahiliyah, tunggu sampai selesai, habis itu barulah datang orang lain meminangnya. Adinda, iya, suamimu sudah meninggal 4 bulan 10 hari kan? Iya, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Bagaimana dengan perempuan yang dicerai? Maka selama masa iddah itu kau tunggu, mudah-mudahan suamimu mau rujuk. Bagi kau pula laki-laki, kalau kau mau rujuk, maka kau katakan kepada istrimu, oh my dear, I back to you, aku kembali kepadamu. Maka kau bisa rujuk lagi masa dalam iddah. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, engkau mau kembali kepadanya, maka harus akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul, ada mahar. Maka mertua pun menikahkan lagi. Pak mertua, nikahkan aku sekali lagi dengan anakmu. Oke, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nah, itulah namanya pengantin baru stok lama. Ustaz, sebatas manakah seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang suka berbuat kasar, suka mencela masakan? Itu masakan apa ya? Masakan kucing. Suka membanding-bandingkan, lebih baik aku dengan mantanku yang lama. Mantan yang lama wajahnya seperti rembulan, ini seperti jeruk purut di pijak gajah. Mohon Pak Ustaz menjelaskan balasannya. Tidak ada perempuan yang sempurna. Sekarang kau katakan dia jelek, kau katakan dia tak pandai masak, nanti setelah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada terasa. Oleh sebab itu maka man talaba akan bila aidin baqiya ila akhir. Siapa yang mencari kawan sempurna, seumur hidup tidak akan berkawan. Siapa yang mencari istri sempurna, dulu sebelum menikah yang kau lihat kesempurnaannya, hidungnya mancung, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak bau dilayang, bibirnya bak delima berkah. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Tak lagi seperti delima, seperti semangka hampir busuk. Tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar bagi saya, seperti sumbu kompor. Maka saat itu kau lagi tidak mencari kelebihan, tapi kau mulai menutupi kekurangan. Istrimu itu dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min bela. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Aqwaj wa a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. In aqasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau akan jadi orang bengkok. Laki-laki yang ikut istri bengkok, maka dia jadi ustaz. Kalau ikut istri bengkok, ustaz bengkok. Pejabat kalau ikut istri bengkok, pejabat bengkok. Maka kau mesti hati-hati. Kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Maka pandai-pandailah, jangan berkata kasar kepadanya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling baik kepada istrinya. Makanya Nabi tidak pernah berkata kasar kepada Aisyah. Jangankan berkata kasar, memanggil nama Aisyah pun dia tidak pernah. Aisyah, tak pernah. Yang dia panggil, ya Umairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kulit Aisyah putih, kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz Somad, saya inginlah ikut Nabi, boleh saya panggil istri saya ya Umairah? Boleh. Pulang dari sini, ya Umairah, mana sarapan kita ya Umairah? Apa kata istrinya? Mas meledek ya? Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Tuh, bagi laki-laki kalian harus baik. Nah, bagi kami yang perempuan kebetulan dapat suami Fir'aun gimana? Sabar, sabar dan sabar. Jangan lupa kau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hati suamiku, lembutkan hatinya ya Allah. Ngomong ke wali, bapaknya, ibunya, mama mertuaku, itu anakmu kasar sekali omongannya. Nanti dia akan menasihati, ada usaha dari kita. Tapi andai ini tidak berubah juga, tepuk dada, tanya iman, kira-kira sanggupkah aku menemanimu sampai nafas terakhir? Andai sanggup, ikutilah. Andai tidak, kau gugat ke pengadilan. Tapi jangan sampai
Karena perceraian al-ghadul halal ilallah, at-talaq, perbuatan halal, perbuatan baik, tapi paling dimurkai Allah, at-talaq. Saya udah nggak tahan Pak Ustaz, dari mulai anak kecil sampai anak saya sudah punya anak, dia nggak juga berubah. Saya harus gugat dia pengadilan. Katanya nanti bergoncang tiang aras, Allah marah. Kalau dia berubah, dia sekarang baik, lalu kamu minta cerai, maka bergoncang tiang aras. Tapi kalau sudah 30 tahun dia nggak berubah juga, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak goncang. Bagaimana hukumnya menikah seorang yang hamil terlebih dahulu? Ini namanya bonus. Bagaimana status anaknya ketika lahir? Si A berzina dengan si B, maka muncullah anak si C dalam keadaan hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lalu nikah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dalam keterangan mazhab Syafi'i sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 10.000 tunai dalam keadaan hamil 3 bulan, walaupun tidak disebutkan. Maka nikahnya sah, nggak perlu diulang. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nggak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Jadi pakai bin apa? Pakai ibunya. Nasab lil nasabnya kepada ibu. Yang kedua, kalau anak itu nanti ternyata lahir laki-laki, selepas itu lahir adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya karena hubungan nasab dia seibu, saudara seibu, tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau si bapak mati ninggal, anak nggak dapat warisan karena mereka nggak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau kebetulan anak ini lahir perempuan, nanti pas dia mau menikah, maka si bapak tidak bisa mewalikannya. Walinya siapa? Fasultan wali mana waliyalah? Walinya adalah hakim Pak Kua. Pak Kua, ya, ada yang mau saya bicarakan sama Pak Kua, 4 mana? Kata Pak Kua, jangan kan 4-3 bisa. Pak Kua, aku dulu waktu muda tidak orang baik. Aku bukan orang baik Pak Kua. Kata Pak Kua, aku sudah lama tahu. Jadi Pak Kua, bagaimana ini? Biar aku yang menikahkan anak. Maka dinikahkanlah di kantor Kua. Aku nikahkan engkau dengan fulan bin fulana dengan mahar tunai. Nah, inilah, hati-hati, jangan biarkan anak kita berzina. Kadang anak kita salah, tapi kita juga ikut berperan salah. Sore Sabtu, ini Sabtu nih, hari Sabtu kan? Nanti malam Ahad, nanti anak-anak lajang sudah bawa Kawasaki Ninja yang knalpotnya sudah disunat. Pak, kami jalan-jalan ya, silakan. Oh, akhirnya bawa salam bonceng sini, masuk angin gemuk. Nah, kita kan nggak ngaji. Bapak, saya jalan sebentar ya. Jangan. Tadi subuh kami sudah ngaji, kata Ustaz Somad, jangan biarkan anak gadis berbuat. Sebentar aja, tidak ada kata sebentar. Nanti kami belikan bapak palsu. Bawa. Oh, sekali tidak. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Wah, sebentar aja. Tidak. Nanti kami belikan makanan. Tidak. Titik. Datang istrinya dari dapur. Kasih mas. Kita dulu lebih parah dari itu. Oke. Ada seseorang yang istiqomah melaksanakan sholat malam. Tadi malam tahajud. Namun pada suatu waktu dia berhalangan melaksanakannya karena tidur terlalu pulas. Mungkin kecapean hingga dia terbangun waktu subuh. Apakah bisa diganti di waktu lainnya? Orang yang sudah berniat tahajud lalu terbangun saat azan subuh, maka tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam. Itu setiap malam sedekah. Lalu bagaimana? Nabi pernah nggak tahajud? Nabi pernah meninggalkan sholat malam diganti di waktu siang, tapi jumlah bilangannya genap, bukan witir. Karena Nabi kalau malam 8 rakaat tahajud tambah witir 3 sama dengan 11, maka tidak ada sholat 11 siang. Gantinya qadha di waktu siang 12. Kalau mau di qadha diganti. Ada seorang wanita memiliki kebiasaan haid 7 hari. Namun pada suatu bulan puasa tiba, dia keluar haid selama 3 hari. Kemudian suci 2 hari. Setelah itu keluar 2 hari. Berapa harikah dia harus mengqadha puasa? Perempuan
perempuan paling lama masa menstruasinya 15 hari. 7 hari berhenti ya. Tadi malam jam 4 berhenti. Dia makan sahur. Makan sahur dia. Dia biasanya 7. Hari ke-8 berhenti, dia makan sahur dia. Tahu-tahu tiba-tiba jam 12 siang, maaf keluar darahnya. Maka dia mesti batalkan karena itu masih haid. Tapi kalau sudah lewat 15 hari, maka itu namanya istihadah. Lewat istihadah. Maka kalau dia normal 7, maka mengapa bisa kacau siklus? Salah satunya orang yang pakai KB, suntik, pakai spiral, makan pil, itu mempengaruhi siklus. Lewat 15 hari, maka barulah dia istihadah. Kurang daripada itu, masih tetap darah haid sesuai dengan normal. Bolehkah seorang melakukan ibadah Jumat, mendengarkan khutbah atau sholat Jumat di luar area masjid, sedangkan dalam masjid masih cukup untuk ditempati? Tidak boleh mengosongkan shaf. Sawus subuh, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas subuh min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Yang datang jam pertama seperti berkurban seekor onta, yang datang jam kedua seperti berkurban seekor sapi, yang datang jam ketiga seperti berkurban seekor kambing, yang datang jam keempat seperti berkurban seekor ayam, yang datang jam kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Oh, khutbah di dalam, dia nyantai ngokok dulu. Kok nggak masuk? Masih khutbah bosan. Tujuan sholat Jumat kan dengar khutbah. Makanya alhamdulillah ada kotak jalan, sehingga dengan lewatnya kotak itu membuat dia bangun. Pukulkan ke lututnya. Makanya kalau saya yang khutbah, di mana tempat orang yang ngantuk, situ saya kuat. Kamu muslim yang dimuliakan Allah. Hari ini. Kenapa Ustaz begitu? Karena saya pernah sholat Jumat ngantuknya minta Allah. Maka di situ saya belajar. Oh, ternyata jadi jamaah lebih berat daripada jadi Ustaz. Makanya sejak itu saya, kalau saya khutbah, mana yang paling kuat ngantuk situ. Oh, jangan heran kalau khutbah saya menggelegar. Tonton sampai habis khutbah yang menggetarkan. Pada saat ibadah Jumat sedang berlangsung, ada beberapa orang tetap praktek jual beli, khususnya dilakukan kaum wanita. Hal ini dibolehkan atau tidak? Maka jual beli fasid ketika azan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ketika azan Jumat sudah dikumandangkan, wa dharul bai' fas'au ila dzikrillah. Segeralah wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jual beli itu fasid. Hukum aslinya yang mencari nafkah itu laki-laki. Laki-laki itu yang jaga, perempuan itu jaga anak. Itu hukum aslinya. Maka perempuan tetap qarna fi buyutikunna. Sebentar saja, itu bukan satu hari. Kita tidak mengajarkan satu hari tak cari nafkah. Nah, paling-paling dari jam 11:30 sampai jam 1. Khutbah paling lama ditulis. Biasanya ada tulisan. Oh, di Bali ada tulisan. Kalau di tempat kami ditulis, khutbah tidak boleh lebih dari 20 menit. Khutbah saya paling singkat di Batam 5 menit. Karena pesawat, ngejar pesawat, mobil sudah siap. Saya naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebentar, tahan jual beli sejenak, ikuti ajaran Islam. Apakah Islam pernah mengajarkan cara seperti tingkepan tasyakur? Tingkepan itu wetengi sopo. Sebenarnya itu tidak lain mau tingkepan, mau jendelaan, mau apa namanya. Itu semuanya adalah syukur dan doa. Bersyukur karena istrinya bisa hamil. Orang yang istrinya sudah hamil, dia merasa hamil itu biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang gagal hamil, bagi yang keguguran, maaf, bagi yang belum punya anak, hamil itu luar biasa, Bu. Ibu menganggap hamil itu biasa aja, karena anaknya do re mi fa sol la si do.
Tapi bagi orang yang belum punya anak, bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz, ya saya bayi tabung Pak Ustaz. Berapa bayi tabung di Singapura? 100 juta paling murah Pak Ustaz. Itu pun tabung-tabung second Pak Ustaz. Maka saking senangnya hamil, dia pun ngundang tetangga masak makan bersama, doa orang soleh, lagi-lagi sodakoh, da'u mardakum bi sodakoh. Jangan sampai anaknya rusak, jangan sampai keguguran dengan bersodakoh ya baik. Datang kiai nyuruh baca surat Yusuf, nanti anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Wah, dia pun berhayal ganteng seperti Nabi Yusuf, matanya biru, rambutnya pirang. Begitu lahir hitam pesek. Kok bisa gini? Oh, orang tuanya. Saat tiba-tiba buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di tepi sungai hanyut. Foto anak saya di DP WhatsApp saya dengan anak saya, Ustaz Somad, ya itu anak Ustaz ya, iya. Kok anaknya ganteng? Bapaknya siapa? Lalu saya jawab, buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya kecuali kalau dilarikan burung. Lalu kenapa para kiai nyuruh baca surat Yusuf? Supaya iman anaknya kuat seperti iman Nabi Yusuf yang sobek bajunya karena ditarik Zulaikha, tapi dia tetap beriman. Diajak untuk bersekongkol, dia tidak mau. Apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Akhirnya perempuan di kota berbicara, itu istri raja mau selingkuh sama Yusuf, Akhirnya istri raja mengumpulkan perempuan, dikumpulkanlah pisau-pisau dengan mangga, dengan makan buah-buah, potong. Yusuf pun lewat. Begitu Yusuf lewat, semuanya terbuka. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakum karim. Ini adalah malaikat. Wa qata'na aydiyahunna. Mereka bukan memotong buah, tangan mereka sampai luka. Sampai sekarang belum ada artis di Jakarta yang ganteng sampai perempuan motong tangan gak terasa. Ada. Hebatnya Nabi Yusuf, kalau dia duduk di dekat orang jelek itu bisa jadi ganteng. Sedangkan orang ganteng sekarang, kalau dia duduk dekat orang jelek, dia makin ganteng, yang jelek makin. Semoga Ustadz dirahmati Allah. Amin. Bolehkah kita belanja makan minum di kedai kopi Cina yang mana kita tahu dia makan babi dan dia tinggal di sana? Hebatnya lagi, diambilnya orang Islam pakai jilbab, disuruhnya jualan lontong, soto, pecal di warung tersebut. Piring makan gelas dicuci di tempat yang sama. Piring, pinggan, mangkuk, gelas bekas babi mesti disama. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjilat air minum kamu, datang anjing menjulurkan lidahnya, dijilatnya. Fa'ahrifuha, tumpahkan airnya. Setelah itu siram pakai air bersih 6 kali, 1 kali pakai air tanah. Maka kalau sempatlah piring itu diisikannya sup babi, randang anjing, maka mustilah disama. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Ragu was-was, maka tinggalkan yang tak meragukanmu. Adapun kita mengontrak rumah non-muslim, maka hukumnya mubah. Saya kuliah di Mesir, menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik, namanya Baba Yosef Hana. Sampai saya pulang bulan November 2002, rumah itu saya tinggalkan. 5 bulan yang lalu saya ke Kairo, singgah lagi saya tengok rumah tempat tinggal kami dulu. Tapi sudah bergembok. Saya tak ada bel. Entah masih hidup Baba itu, entah tidak. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, menyewa rumah non-muslim boleh, tak ada halangan. Di tempat kami ada kegiatan wirid Yasin setiap minggu. Surat Yasin yang kami pakai banyak di covernya berfoto, merupakan hadiah keluarga almarhum. Bahkan ada pula dari caleg. Berarti almarhum juga caleg itu. Biasanya caleg-caleg mengasih, dia tidak, belum, masih hidup lagi.
Ada jamaah kelompok tertentu mengatakan wirid Yasin itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Lalu di fitnah saya menyebarkan hadis palsu. Ini hadis palsu. La ilaha illallah. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin yang meriwayatkan itu Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Bukan kata saya. Bukalah tafsir Ibnu Katsir. Sampul surat Yasin tak boleh diberi gambar dengan alasan itu kan mushaf Al-Quran. Ini termasuk penistaan terhadap Al-Quran. Tuntutlah ke pengadilan. Kalau memang penistaan, saya di ceramah di Masjid Ar-Rahman angkatan 50. Ustadz Somad kenal dengan Tuan Imam angkatan 50 yang Ustadz waktu ceramah dulu dia selalu jadi imam. Enggak. Dia sudah meninggal Pak Ustadz. Saya tak ingat. Dikasihlah saya surat Yasin. Ini dia. Ini orangnya Pak Ustadz. Oh, Bapak ni yang baik. Kalau tak adalah gambar itu tak ingat saya. Rupanya itu guna gambar itu untuk mengingat. Kecuali orang yang sudah memang tak perlu gambar kita ingat. Macam Ustadz Somad. Itu tak perlu ada gambarnya. Itu pula Ustadz. Jadi ternyata gambar untuk mengingatkan dia. Banyak tetangga, sahabat, kerabat. Yang mana bapak itu saya tak ingat. Ini dia orangnya Pak Ustadz. Oh, begitu saya tengok. Baik bapak ni. Allah maghfirlah warhamhu wa'afihu wa'afu'an. Nah, jadi gunanya untuk mengingatkan. Katanya foto itu haram. Kata Syekh Yusuf Qaradawi tidak haram. Yang haram itu patung. Berbentuk, diukir, dipahat, 3 dimensi. Nah, barulah dia. Tapi saya menganjurkan, maka surat Yasin sudah berserak-serak. Kadang kalau kita musafir jauh, mau ke Jambi, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau ke Payakumbuh, singgah di masjid, surat Yasin berserak-serak sudah banyak. Jangan lagi sedekah Yasin. Budget ibu, bapak mau buat Yasin berapa? 3 juta Pak Ustaz. Belikan Quran 10 biji. Ada Quran bagus, harganya 300.000. Ada tafsirnya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nusulnya. Quran bagus, 300.000, beli 10. Sedekahkan ke masjid, ke BSKM Serikat Kematian, ke MDA, ke kantor, ke jamaah, di rumah, ke grup wirid Yasin, 10. Tapi lebih banyak bermanfaat, karena Yasin sudah terlalu banyak. Nah, ini baik untuk perubahan di masa akan datang. Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah. Katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar. Menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui. Jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal. Tak perlu rukuk sujud. Cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkannya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itu dalilnya. Download buku 37 masalah populer di Play Store, gratis. Baca, lengkap. Dalil kedua, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Itulah doa paling makbul. Jibril berdoa, Muhammad SAW mengaminkan. Bu'dan liman azraka Ramadan falam yughfarlah. Amin. Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman azraka walahul kibara hadumau kilahuma falam yudaghilahum jannah. Amin. Sahabat pernah berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta diaminkan. Sabaqaka, dia sudah mendahului engkau. Dan pernah pula Nabi Musa berdoa yang mengaminkan Nabi Harun. Tolonglah kami menghadapi Fir'aun ya Allah, kata Musa. Apa kata Harun? Amin. Dan amin, doa mereka berdua dikabulkan Allah. Itulah makna dalam Al-Quran. Qad ujibat da'watukuma. Allah mengabulkan doa kalian berdua. Adapun cara mengangkat tangan, yang pertama tapak tangan ke atas langit.
Allahumma dina fi man hadain. Amin. Ini tapak tangan. Acara yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah. Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tapak tangan dibuka lebar. Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir Al-Musawwar. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang keempat, yang menolak bala. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar wal suyuf al mukhtalifata wal mihad. Ma dhara minha ma batan. Yang tak ada, meletakkan tangan di atas paha. Terserahlah Allah mau kasih kamu. Ponek lah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yamsah bihi ma wajhahu. Nabi selesai berdoa mengusap wajahnya. Tapi katanya hadisnya tak bisa dipakai Pak Ustaz. Buka Bulughul Maram min adillatil ahkam. Apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang mengusap wajah hadisun hasan. Karena jalur riwayatnya banyak, naik derajatnya dari dhaif menjadi hadisun hasan. Di saat Natal banyak orang Kristen yang pesan makanan. Bolehkah kita membuatkan makanan tersebut untuk mereka? Bagaimana kalau kita dibayar untuk itu? Syubhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram abu-abu mushtabihat. Makanya ada musyubuhat ini, musyubuhat. Sedangkan kita minta rezeki barakah. Salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, barakah. Tidak boleh menjual anggur kalau pasti anggur itu akan dibuat khamar. Tanaman anggur saya luas. Datang orang beli anggur. Saya beli anggurnya, belilah. Tapi saya tahu 99,9% bahwa anggur itu akan dibawa menjadi khamar. Haram. Tak boleh menjual ayam kalau pasti ayam itu akan dibuat untuk laga. Ayam Bangkok, besar-besar. Saya beli ayam Pak Ustaz, belilah. Padahal saya tahu 99,9% ayam itu akan dibuat untuk belaga. Kecuali saya tak tahu. Nah, ini. Sekarang orang bukan tak tahu, pura-pura tak tahu. Saya kan buat kue. Tapi dipakai untuk serah dia lah. Ingat, nanti sampai masanya Allah pura-pura tak tahu pula sama kita. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukum berjabat tangan setelah sholat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang sholat salaman. Pak Syaman. Mengapa sebagian orang membaca ayat kursi diawali dengan wa ilahukum ilahu wahid? Karena jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah satu. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu namanya tanasub munasabah bainal ayat. Tafsir ayat dengan ayat begitu juga. Buka tafsir ayat dengan ayat yang ditulis Asy-Shinqiti. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Siapa yang mereka itu? Disebutkan dalam ayat lain. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ulaika hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi ayat ini karena jawabannya ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilahur rahmanur rahim. Allahu ilahu wahid. Siapa dia? Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pak Ustaz, istri saya umurnya 45 tahun. Masih muda. Sakit mata, musibah dari Allah. Mulai sakitnya dari tahun 2001 sampai sekarang belum sembuh.
Matanya dilihat orang lain seperti tak sakit. Sudah berobat ke rumah sakit sepekan baru bahkan sampai Padang belum sembuh. Saya mohon petunjuk dari Ustadz dan saran serta doanya agar istri saya sembuh dari sakitnya. Kita mohon kepada Allah Taala di akhir majelis nanti, Ya Syafi yang maha menyembuhkan, Ya Kafi yang maha mencukupkan, Ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Kita berdoa nanti di akhir majelis insyaAllah. Sama-sama doa berjamaah diaminkan oleh para malaikat. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Munawwarah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Maka kita berdoa, mudah-mudahan doa kita itu ikut diaminkan malaikat. Amin. Bagaimana jika saya membelikan suatu barang untuk perusahaan tempat saya kerja ke sebuah toko? Misalnya harga barang itu 5.000. Lalu saya minta fee ke toko itu sebanyak 1.000. Apakah boleh itu Pak Ustaz? Atau misalnya saya tak menentukan berapa fee-nya. Terserah orang toko itu saja mau memberi fee ke saya. Maka antum ini ditugaskan oleh negara atau perusahaan untuk beli barang. Antum sudah dapat gaji untuk itu. Lalu kemudian kalau orang toko mau beri hadiah, itu yang disebut dengan gratifikasi. Pulanglah ini orang membawa kambing. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya. Kata Nabi, kok kau bisa dapat kambing? Memangnya kalau kau duduk di rumah ayahmu, di rumah emakmu, ada orang ngasih kau kambing? Kalau kau duduk-duduk di rumah santai, ada orang ngasih kopi, kau dapat ini karena kekuasaan. Di masa akan datang, penilaianmu tidak lagi lurus. Maka kalau sebelum dapat fee, kau tegas. Ini barang tak bagus, jangan masukkan. Ini jahitannya rusak, jangan masukkan. Ini warnanya tak betul, jangan. Tapi setelah kau dikasih fee, lunak. Ini gimana Pak? Ya nggak apa-apa lah. Kedua. Makanya semuanya sampai ke tempat kita rusak. Inspektoral Jenderal rusak, pengawas rusak. Makanya KPK sebelum rusak dulu tak boleh dapat air minum. KPK kalau datang ke kantor bawa air minum sendiri, bawa taksi sendiri. Takut kalau dia sempat makan dia tak bisa berkata tak bisa berkata pisang, pis, karena mulut sudah tersumbat. Oleh sebab itu kata pepatah orang Melayu Riau, kalau mulut disumbat air, susah mulut hendak bercakap. Maka mulut bercakap. Ustaz Somad itu kenapa enak saja bercakap, mulutnya belum disumbat air. Kalau sudah disumbat air mulutnya, coba tengok. Tolong doakan saya agar bisa istiqomah Pak Ustaz. InsyaAllah. Antum hindarkan makan haram, makan syubhat. Barulah bisa istiqamah. Selama kita masih didikte orang, itu ceramah Gus Koyum. Ada yang ngirim ke saya. Selama Anda masih dikepit orang, didikte orang, disumbat orang, Anda susah untuk bisa istiqamah, untuk bisa berkata tidak. Katakan tidak kalau independen. Tapi kalau didikte orang, susah berkata tidak. Bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah toko menjual baju? Pemilik penjual bajunya 5.000. Tapi saya menjual ke pelanggan dengan 6.000 tanpa sepengetahuan si pemilik. Apakah boleh seperti itu karena saya tidak merugikan perusahaan? Antum di situ sebagai apa? Sebagai simsar. Simsar itu calo. Ada hukum simsar. Dia boleh menjual barang. Tidak ada ghish tipu, tidak ada unsur gharar gambling, tidak ada unsur ghish tipu, zulm, aniaya. Kedua belah pihak, dia berada di tengah. Ini penjual, ini pembeli. Dia simsar di tengah. Tak ada ghish tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar gambling. Oke, tapi syaratnya mesti ketat. Tapi kalau ada yang ketiga itu, maka rusaklah dia. Tak ada keberkahan, menganiaya orang lain. Kalau pembelinya sampai 100 orang, kita mesti minta izin kepada 100 orang mencari dia di padang mahsyar. Na'udzubillah. Tapi kalau tak ada yang tiga tadi, silakan hukum simsar. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin.
Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta. Utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut? Enggak, saya tak mau ikut. Saya nikmati itu. Kita negeri kaya, di atas minyak, di bawah minyak, meletup minyak itu, luar biasa. Maka kita ini banyak minyak kita. Tak mau kita, sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat utang enak aja. Ismail tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu kata Imam Syafi'i. Dikutip oleh Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kata Imam San'ani dalam kitab Subulus Salaf. Itu kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Sudah bolak-balik saya bilang, jangan kata somad, jangan bilang kata somad. Nanti saya diejek-ejeknya juga. Enggak, saya bilang jangan bilang kata somad, dia bilang kata somad. Diulang juga lagi. Saya justru merasa sombong ketika menggunakan kain di atas mata kaki. Saya merasa paling islami. Bagaimana Pak Ustaz? Ini mancing-mancing aja nih. Nanti setelah saya komen, di-upload, Salafi mengamuk ke saya. Capek udah kita berkelahi-kelahi. Apa saja pertanyaan ketika di dalam kubur Pak Ustaz? Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma imamuka? Ma dinuka? Bisa dihafal. Hafal dari sekarang. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Bagaimana jika kita tidak bisa bahasa Arab? Ini terpengaruh gara-gara nonton pembawa acara yang di ILC, yang sekuler, yang perempuan satu sekuler liberal itu. Nah, itu yang punya video di YouTube menghina-hina Islam, katanya malaikat mungkar nangkir pakai bahasa Sunda, mengejek-ejek. Ini pertanyaan kepada setiap orang beriman sesuai dengan kehidupan itu tidak bisa diukur dengan standar kehidupan sekarang. Kenikmatannya dan azabnya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Sedangkan nenek-nenek aja tak ada masuk surga, kata Nabi. La yadkhulul jannata ajuzun, nenek-nenek tak masuk surga. Menangis nenek-nenek. Kalau gitu aku tak masuk surga. Bukan begitu, Nek. Umur engkau dimudahkan 30, 31, 32, 33. Apa maknanya? Jangan diukur standar. Ma rabbuka, man nabiyuka. Wah, tak dapat lu bahasa Arab. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nanti tetap akan. Intinya adalah diminta pertanggungjawaban. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya. Kalau di dunia dia istiqamah dengan itu, bisa dia menjawab. Bukan disuruh menghafal seperti ikut SNMPTN. Itu adalah bagaimana istiqamah beribadah di akhirat. Ibadah itu yang akan menolong kita nanti. Doakan saya yang sedang berjuang untuk wisuda Pak Ustaz. Wisuda tak ada perjuangan. Yang berjuang itu nulis skripsinya. Doakan orang tua saya lepas dari hutang riba Pak Ustaz. Nanti di akhir kita minta doa. Yang sakit disembuhkan. Yang mau wisuda dimudahkan nulis skripsinya. Yang terlilit hutang dilepaskan Allah Ta'ala. Yang mau menikah diberikan jodoh yang soleh-solehah. Doakan saya kelak dapat istri, kan? Solehah. Punya anak-anak hafal Quran. InsyaAllah. Siapa yang tak mau? InsyaAllah kita doakan. Ada salah satu admin memberi info seputar acara besar di Pekanbaru. Tabligh Akbar. Tapi terkadang admin itu juga posting event dugem. Acara DJ club, party-party. Mohon pencerahan. Karena itu semua berupa ajakan. Masih admin yang sama. Ini namanya admin lawamah. Ada admin ammaratum bisu. Jelek semua. Ini ammaratum bisu. Ada lagi admin mutmainnah.
ngajak sholat, zikir, muhasabah. Ini admin lawamah, dia jalan tengah. Dugem, iya. DJ, iya. Mabuk, iya. Ajak muhasabah, iya juga. Ini namanya admin lawamah. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya Pak Ustadz, karena kerja saya itu riba. Saya jadi pengangguran 2 bulan. Doakan saya supaya segera dapat pekerjaan yang tepat Pak Ustadz. Kami cinta Ustadz karena Allah. Antum tak dapat 2 bulan bukan karena saya. Perlu diluruskan. Antum pasti dengar dari ceramah Ustadz lain. Karena saya selalu menyampaikan fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang yang dalam keadaan darurat, dia tetap bekerja di tempat riba, sama macam makan babi. Ingat, itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya suruh resign. Jangan ngajinya dengan orang lain, setelah tak dapat kerja 2 bulan, baru ke saya. Diluruskan. Dia ngaji tempat yang keras. Resign. Pas tak makan, gara-gara Ustaz Somad nih. Datang dia yang nyuruh resign itu. Minta sama dia. Aku 2 bulan tak bisa ngasih makan anak biniku. Kau yang nyuruh aku resign dulu kan? Tak sempat. Jangan ke saya. Ustaz malam ini bawaannya marah aja. Memang kalau udah ngaji LGBT ini marah aja bawaannya. Saya karyawan bekerja perusahaan swasta. Saya malam tahun baru disuruh jual minum alkohol. Sementara saya tak mau Pak Ustadz. Tapi karena tanggung jawab kerja, saya lakukan. Kau carilah kerja yang jangan sampai menghalangimu sholat Jumat. Jangan sampai yang... Kami anak-anak Riau dulu sempat kerja sambil kuliah di Malaysia. Kami tengoklah. 1 jam 5 ringgit. Banyak kawan-kawan saya yang dosen-dosen itu dulu sama-sama kerja. Ada anak Malaysia disuruh nuangkan khamar, tak mau dia. Tapi dia tetap kerja. Suruh nuangkan khamar, tak mau. Hanya menuangkan saja tak mau. Gitulah takutnya. Apalagi modal begini. Apa hukumnya minum bir non-alkohol? Boleh, tak apa-apa. Bir syariah. Dari mana? Dari Jerman. Ada bir dari Jerman tertulis no alkohol. Tak ada alkohol. Mahal. Belum sampai ke sini. Bir dari Jerman. No alkohol. Ustaz, apakah termasuk syirik kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran? Mendoakan ayat kepada air masyru'. Ada dalilnya. Riwayat Ibnu Abbas. Sahabat Nabi boleh membacakan ayat kursi, Al-Fatihah, surat Yasin, dibacakan ke air, diminumkan. Ada dalil. Boleh. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Makanya mata dia jin yang bisa menengok. Ya. Orang yang ruqyah itu hanya bisa berdoa kepada Allah. Kebetulan hatinya lebih bersih. Kita sama-sama berdoa ya. Dan kita yang diruqyah tidak meyakini sehat karena dia. Tapi meyakini sehat karena Allah. Bukan karena bacaannya, bukan karena orangnya. Tapi karena Allah. Dan orang yang berdoa itu kan begitu. Jaga tauhid kita ya Bu. Bukan karena saya ya. Sama Allah ya. Berwuduk dulu ya, sholat ya. Begitu kalau ruqyah yang benar. Tapi kalau dia berkawan sama jin, kok nampaknya doa. Jadi gimana Pak? Ini diobati dari jauh aja cukup. Karena kebetulan pasiennya nenek-nenek. Tapi anak-anak gading ikut berat harus dari laki nampak. Jadi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Orang tua saya punya 2 nama. Nama pertama Abu Zamar. Diberikan sejak lahir oleh kakek saya. Kemudian beberapa tahun menikah dengan ibu saya, berganti nama menjadi Jasmine. Tanpa melakukan selamatan atau akikah. Nama tersebut dipakai sampai sekarang. Apakah sah kakak-kakak saya dinikahkan oleh saya? Nama itu bisa banyak sekali. Nama itu bisa banyak sekali. Itu nama Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hatim, dia Al-Fatih, dia Al-Hami, dia Al-Ashir, dia Al-Haqib, dia Abul Qasim.
Bukan nama banyak. Mana nama yang masyhur dipakai? Terserah. Yang tak boleh nama dipakai untuk tipu. KTP ini nama ini. Untuk ini. Status lajang. KTP ini begini. Dulu bisa orang punya KTP sampai 3. Kalau dua-dua ini masyhur dia. Kau nikah dengan anak siapa? Anak Pak Abu Zamar. Nikah dengan siapa? Anak Pak Jasman. Sah. Tak ada masalah. Tak ada ghish. Tak ada tipu. Tak ada membuat iltibas. Tak ada membuat syak. Maka sah. Tapi saya anjurkan. Pakailah dengan nama yang ada tertulis di KTP. Karena nanti bermasalah ketika naik pesawat terbang. Sahabat saya, Ustadz, namanya lain di KTP dengan yang dipanggil sehari-hari. Datang pengundang diberikannya nama tiket pesawat yang biasa dikenal. Pas di airport bermasalah, selalu bermasalah. Nah, itu oleh sebab itu ganti nama, pakai nama yang biasa masyhur dipakai untuk menghilangkan iltibas keraguan dan merusak masyarakat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.